Halo, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi ya dalam Info Bali bersama Andy Hakim. Oke guys, dua bagian sudah kami ceritakan tentang Kareena Kapoor ya, latar belakang beliau dan juga tentang kerja beliau sebagai seorang pelakon film ataupun actress. Oke, jadi selain kerja aktingnya, Kareena juga berhasil mengestablishkan dirinya sebagai desainer pakaian. Kareena berkolaborasi selama 5 tahun dengan Globus dan Kareena menjadi aktris pertama India yang meluncurkan pakaian yang didesainnya untuk kaum hawa. Kareena mengatakan kolaborasi dengan Globus itu sebagai terlalu istimewa dan dia diberikan kesempatan untuk menampilkan style pakaiannya sendiri. Koleksi pakaian yang didesain Kareena akhirnya muncul di pasaran dan mendapat sambutan yang hangat. Bila kontrak kerjasamanya dengan Globus berakhir, Kareena bercadang untuk berkolaborasi dengan desain house yang lain untuk pasaran internasional. Namun kemudiannya keinginannya itu tidak dapat terlaksana. Pada bulan Ogos tahun 2008, Kareena berkolaborasi dengan Lakme Cosmetics untuk melancarkan kosmetiknya sendiri. Pada tahun 2009, Kareena terlibat dalam penulisan buku dengan pakar nutrisi Rujuta Divekar dan buku yang berjudul Don't Lose Your Mind, Lose Your Weight diluncurkan ke pasaran. Buku ini berkisah tentang pola makan makanan yang sehat. Buku ini terjual 10.000 kopi dalam masa 20 hari semenjak diluncurkan. 2 tahun kemudian, buku yang berjudul Women and the Weight Loss Tamasha diluncurkan. Buku ini juga bercerita tentang pola pemakanan yang sehat untuk wanita. Kareena turut menyumbangkan suaranya untuk audio buku ini. Pada tahun 2013, Kareena Kapoor meluncurkan ke pasaran buku autobiographical memoirnya yang berjudul The Style Diary of a Bollywood Diva. Pada tahun 2021, Kareena meluncurkan buku tentang kehamilan yang berjudul Pregnancy Bible yang dinyatakan sebagai sukses di pasaran. Selain akting, menjadi desainer dan menulis buku, Kareena juga terlibat dalam kerja-kerja sosial yang mempromosikan pendidikan untuk kanak-kanak dan keselamatan kaum wanita. Pada tahun 2010, Kareena terlibat dalam kempen internasional One Goal Education for All. Kareena juga banyak terlibat dalam kempen yang berkaitan dengan wanita India, misalnya penganiayaan dalam rumah tangga, pemerkosaan wanita, dan lain-lain lagi. Selain itu, Kareena pada tahun 2014 bekerjasama dengan UNICEF untuk mendorong kaum wanita India supaya meningkatkan taraf pendidikan mereka. Untuk mendekatkan dirinya dengan para fans filem Bollywood, Kareena juga turut terlibat dalam beberapa stage shows atau pertunjukan pentas dan tour keliling dunia sejak tahun 2002. Tour pertamanya bersama beberapa pelakon Bollywood lainnya bermula pada tahun 2002 di Amerika Syarikat dan Kanada. Pada akhir tahun 2002 itu, Kareena turut serta dalam pertunjukan di Kings Park Stadium di Durban, Afrika Selatan. Pada tahun 2008, Kareena juga turut serta dalam konsert di 19 kota besar di United Kingdom, Amerika Syarikat dan Kanada. Juga Kareena turut serta dalam konsert yang diadakan di Belanda dan juga di Dubai. Mulai tahun 2018, Kareena berkolaborasi dengan radio Ishq FM dan dia membawakan program radio yang berjudul What Women Want. Program ini diterima baik oleh audiens. Bahkan Kareena memenangi gelaran sebagai host terbaik untuk talk show radio dalam New York Festival Radio Awards. Dia menjadi host untuk talk show radio itu selama 3 musim. Tahun berikutnya, Kareena menjadi juri untuk reality tarian Dance India Dance musim yang ke-7. Di sebalik kehebatan prestasi yang dicatatnya, Kareena diketahui memiliki sifat acuh tak acuh dengan media. Namun media menghormatinya kerana dia tidak keberatan untuk men-sharing kisah cintanya dengan media. Kata Kareena kepada media Filmfare, dilahirkan dalam keluarga filem membantunya untuk bersikap profesional dalam menghadapi media. Kareena seringkali menjadi pemberitaan media, baik itu kerana kelebihan berat badan yang dialaminya ketika dia baru muncul di Bollywood ataupun hubungannya yang serius dengan aktor Saif Ali Khan. Bahkan medialah yang memberikan gelaran Saifina kepadanya dan Saif Ali Khan.
Walaupun sebagian media memujinya, namun ada juga media yang mengkritik sikapnya, dikatakan arogan atau angkuh seperti watak yang dilakonkannya dalam filem Kabir Khushi Kabir Gham tahun 2001. Selain itu, Kareena juga dituduh bersikap mudi dan bermulut lancang. Menanggapi akan tuduhan itu, Kareena mengatakan dia dahulunya adalah seorang yang introvert dan dia hanya melakukan perkara yang dirasakannya betul tanpa memikirkan orang lain. Akhirnya, kata Kareena, dia menyadari dia juga harus berhati-hati bila berkata-kata yang mungkin akan menyinggung perasaan orang lain. Namun di sebalik itu semua, Kareena Kapoor dinyatakan sebagai salah seorang selebriti popular Bollywood di India. Rupa dan aktingnya telah menjadikannya ikon untuk wanita muda India. Dalam satu pengumpulan pendapat pada tahun 2009 oleh Daily News and Analysis, Kareena dinyatakan sebagai salah seorang ikon yang popular. Namanya berada dalam daftar selebriti top yang mengendorse brands dan produk terkenal dunia. Dia juga satu-satunya aktris India yang muncul dalam daftar media CNN Who Mattered Most in India. Majalah People edisi India mengatakan Kareena sebagai wanita India tercantik, sementara majalah Eastern Eye menuliskan nama Kareena sebagai wanita paling seksi di Asia, dan majalah Indian Maxim menuliskan nama Kareena sebagai India's Hottest Woman pada tahun 2011 dan 2012. Daripada tahun 2012 hingga 2018, nama Kareena termasuk dalam majalah Forbes India dalam daftar 100 selebriti yang memiliki pendapatan tertinggi. Kareena dikatakan memperolehi penghasilan sebesar 9,6 juta dolar Amerika. Okey guys, itu dia bahagian yang ketiga kisah Kareena Kapoor. InsyaAllah dalam video yang akan datang kami akan share info seterusnya tentang Kareena Kapoor ni, khasnya mengenai kisah cintanya yang pasang surut sehinggalah dia berumah tangga dengan Saif Ali Khan. Okey, apapun jangan lupa guys ya untuk terus subscribe ya bagi anda yang belum channel kami ini ya, dan juga anda boleh menikmati ya lagu-lagu retro Bollywood bersama saya Andy Hakim daripada hari Isnin hingga hari Jumaat, live di TikTok bermula pukul 5 petang waktu Malaysia. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. So untuk saat ini sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih di atas support anda.